Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Sedikit disclaimer, mungkin video ini bakalan penuh dengan cerita dan gue tag video ini tanpa skrip. Jadi kalau misalnya banyak yang salah ya maklumin ya. Jadi gue yakin di antara kalian pasti pernah berpikir, kira-kira kalau punya budget 5 jutaan atau punya budget pas-pasan, lebih pilih Android atau iPhone? dan gue juga sering banget nih nemuin di kolom komentar yang nanya, Bang, budget pas-pasan mendingan Android atau iPhone ya? di video kali ini gue bakalan ngasih beberapa perspektif yang berbeda. Jadi perspektif nggak tuh? Ya intinya di video kali ini gue bakalan ngasih POV gue sebagai pengguna Android dan juga sebagai pengguna iPhone. Ya ada plus minusnya sih kalau misalnya kita menggunakan iPhone ataupun menggunakan Android. Sebelum kita lebih dalam, gue pengen ngasih masukan dulu nih untuk kalian. Simpelnya kalau misalkan kalian mencari smartphone yang kebutuhannya itu untuk ngegame ya teman-teman, ya budget pas-pasan tapi untuk ngegame, jawaban yang paling tepat sih Android kalau menurut gue. Itu simpelnya seperti itu. Misalkan kalian cuma punya budget sekitaran 3-5 jutaan, jangan pilih iPhone. Karena kalau misalnya pilih iPhone, baterainya itu udah nggak waras cuy. Apalagi iPhone yang umurnya udah sekitaran 3-4 tahun, seperti XS, XR ataupun ya 11 mungkin OTW sih. Cuman 11 masih worth it sih kalau menurut gua. Kalau misalkan punya budget 3-5 jutaan, mendingan pilih Android aja. Android di range harga segitu udah enak banget kalau buat diajak ngegame. Apalagi salah satunya seperti HP-HP yang menggunakan chipset Snapdragon lah. Contohnya Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang kemarin baru launchingnya itu Poco E5, yang masih gua rekomendasiin tuh HP sebagai HP gaming di range harga ya 4 jutaan lah intinya, dan itu masih enak banget kalau buat diajak ngegame. Yang nggak gue suka dari iPhone di range harga 3-5 jutaan ya salah satunya iPhone XS, XR, X ataupun 11 itu untuk temperaturnya kadang-kadang nggak kekontrol. Jadi saran gue ya balik lagi, kalau punya budget segini mendingan Android aja. Memang Android itu udah paling bener coy. Tapi kalau misalkan kalian punya budget yang lebih dari 5 juta, misalkan ya 6-10 juta, bolehlah pilih iPhone. Karena memang di range harga segitu buat HP-HP Android tahun ini ya, lebih tepatnya tahun 2023, kurang banyak opsi kalau menurut gua. Ya memang pilihan yang paling tepat untuk saat ini kalau menurut gua ya pilihan amannya sebagai iPhone gitu loh ya. Cuman balik lagi, di range harga 5-10 jutaan itu mayoritas HP-HP iPhone-nya X Inter. Yang dimana kalau kita tahu sendiri X Inter kan ya keblokir udah loh, amsyong gitu loh. Jadi memang di range harga 5-10 jutaan emang serba salah sih ya. Kalau pengen di iPhone speknya oke ya, dan itu masih worth it banget dipakai di tahun 2023, 2024 mendatang. Tapi buat masalah emailnya kadang-kadang bisa keblokir. Opsi yang ada sih iPhone 12 Pro sama iPhone 11 Pro. Cuman gue lebih rekomendasiin iPhone 12 Pro aja sih. Soalnya iPhone 11 Pro baterainya itu udah gak kekontrol rata-rata ya, dan itu udah gantian semua. Sama selagi temperaturnya yang menurut gua nggak kekontrol juga. Ya mendingan iPhone 12 Pro di range harga segitu, tapi memang minusnya rata-rata itu X Inter. Yang dimana kalau X Inter kalian harus siap-siap sih kalau misalkan suatu saat keblokir emailnya. Jadi memang better untuk di range harga 5-10 jutaan gue masih tetap pilih Android sih. Soalnya Android di range harga segini tuh banyak banget ya teman-teman. Entah dari brand Xiaomi, brand Vivo, brand iQOO, Poco ataupun segala macam, semuanya ada di range harga segitu. Bahkan masih bisa kembali, dan yang pasti emailnya aman karena emang udah resmi udah masuk ke Indonesia. Jadi kalian gak usah khawatir masalah per email. Nah kalau misalnya kita naik satu tingkat lagi nih ya, misalkan di range harga 10-15 juta baru lo pilih iPhone, menurut gua worth it banget. Karena kalau misalnya di range harga 10-15 juta kalian bisa mendapatkan iPhone 13 Pro yang kemarin baru aja gue rekomendasiin teman-teman. iPhone ini pasarannya di angka 13-14 juta. Itu untuk X Inter, dan untuk X iBox masih di kisaran 14 jutaan sih harganya, sekitar segitu. Dan saran gue ambil di X iBox aja dengan harga 14 jutaan. Kalian bisa mendapatkan email yang aman dan juga kalian gak usah khawatir masalah pemblokiran email. Nah di range harga segini bolehlah kalian pilih iPhone, kalau nggak pilih flagship Android. Ya intinya kalau buat pemakaian daily sih, kalau menurut gue pribadi gue tetap milih iPhone sih, karena memang gue menggunakan iPhone ini udah sekitar ya setahun setengah lebih dan itu puas banget. Kalau buat Android sebagai secondary smartphone gue aja ya,
kayak misalkan balesin story kalian ataupun ya misalkan balas-balasin klien, itu gue pakai Android coy. Tadi kan kalau kita lihat sudut pandang dari gamers, misalkan ya gamers pasti milihnya Android buat ngegame di smartphone mereka. Cuman gimana kalau POV dari gue pribadi nih, yang dimana gue penggunaannya adalah daily use, ya kayak penggunaan normal aja gitu sehari-hari, yang dimana buat bikin story, main sosial media, balasin komen kalian, balasin WA doi ya. Kalau gue pribadi milih si iPhone karena ya buat bikin story, kamera dari iPhone itu udah oke banget. Bahkan di range harga 3-5 jutaan gak ada Android yang bisa ngalahin kameranya iPhone. Kalau bikin story, ingat, kalau bikin story langsung direct nih, kita langsung upload ke Instagram, itu hasilnya bakalan jauh lebih bagus di iPhone ketimbang di Android. Jadi ya buat daily sih menurut gua iPhone masih oke. Tapi permasalahannya untuk masalah baterainya, si iPhone itu kadang-kadang nggak kekontrol. Jadi menurut gua emang agak nyeselin sih, soalnya di range harga misalkan iPhone budget lah ya, iPhone budget sekitaran 5 jutaan lah, itu baterainya ya paling bisa bertahan 4 jam sampai 5 jam aja. Nah kalau di range harga di atas gitu bisa bertahan ya kurang lebih 6 jaman. Contohnya si iPhone 13 Pro ini aja yang bisa bertahan sekitaran 6 sampai 7 jam. Ini sekelas iPhone flagship loh. Gila nggak tuh? Dan kalau di Android flagship ya bisa bertahan 9 sampai 10 jam. Itu jauh banget sih presentasinya. Jadi memang ada plus minusnya sih kalau menurut gua ketika kita milih Android ataupun pilih iPhone. Tinggal tergantung kebutuhan kalian aja. Nah kalau gue pribadi ketika pengen beli smartphone, selalu 3 cara ini yang gue lakukan ketika pengen beli gadget ataupun smartphone gitu. Ini cara yang pertama, tentukan dulu kebutuhan kalian. Kalau misalkan kebutuhan kalian itu untuk ngegame, ya pilih Android aja. Itu udah opsi yang paling aman. Nah kalau misalkan kebutuhan kalian untuk sosialita ataupun buat bikin story tipis-tipis, penggunaan daily dan nggak main ngegame, iPhone sih bisa menjadi salah satu opsi buat kalian. Terus juga yang kedua, bagian yang paling penting adalah budget. Budget ini penting banget. Kalau misalkan kalian punya budget pas-pasan tapi maksain buat beli iPhone dengan cara nyicil, itu nggak worth it banget sih kalau menurut gua. Dan gue juga nggak rekomendasiin kalau misalkan kalian beli iPhone second ya ataupun smartphone second, kalau misalkan pakai cicilan itu gue kurang rekomendasi karena memang ya kita nggak tahu kedepannya itu HP bakalan tetap hidup atau mampus gitu loh ya. Budget kalian itu harus benar-benar kalian atur buat pengeluaran. Ya misalkan budget cuman sekitaran pas-pasan 4-5 juta, Android juga udah ada yang bagus kok menurut gua. Salah satunya Poco E5 dan juga kawan-kawannya gitu loh. Pokoknya tentuin dulu budget kalian sebelum beli smartphone. Dan yang terakhir biasanya gue lakukan adalah tujuan lu punya iPhone ataupun punya Android itu buat apa gitu loh ya. Dan bisa dipakai berapa lama. Misalkan Android zaman sekarang itu bisa dipakai 3-4 tahun ke depan. Ini usia Android ya teman-teman. Dan kalau misalnya usia iPhone ya bisa dipakai 5 tahun. Itu pun juga dari iPhone generasi yang terbaru. Dan kalau misalkan tujuan kalian jelas punya iPhone buat ini itu, buat bikin story, bikin konten segala macam, it's okay, not problem. Tapi kalau misalkan kebutuhan kalian kurang jelas, kayak misalkan punya HP buat daily aja lah, buat ngegame ataupun buat foto-foto tipis dan nggak buat kerja banget gitu loh ya, Android udah opsi yang paling tepat. Tapi semuanya itu balik lagi tujuan kalian. Kalau misalkan kalian punya barang itu pengen dipakai buat apa gitu, jangan cuma beli doang dan ya udah digeletakin aja, nggak dipakai buat hal yang bermanfaat. Itu sayang banget sih. Dulunya gue punya Redmi Note 7 ya, yang dimana kalau misalnya kalian tahu itu Android kamera pertama gua. Ya maksudnya gimana? Ya maksudnya dengan adanya Redmi Note 7 waktu itu akhirnya bisa ngebangun channel Serapin Tekno. Jadi ada benefitnya gitu dari sebuah produk yang gua beli. Dan itu gua belinya penuh effort cuy. Gua nabung dari SMK, lomba sana sini buat dapetin juara dan dapat dana. Akhirnya gua beli Redmi Note 7, gua jadiin buat konten dan akhirnya sekarang bisa kebeli kamera yang lumayan harganya. Thank you lah intinya yang udah support untuk kalian. Jadi kesimpulannya simple aja. Kalau misalkan kalian punya budget pas-pasan dan kebutuhannya ya minim gitu loh ya, mendingan Android aja. Tapi kalau misalkan kalian mencari sosialita ataupun kayak misalkan kalian bikin konten segala macem, semuanya ya menurut gua iPhone opsi yang tepat. Tapi iPhone di range harga sekitaran 5-10 jutaan. Karena di bawah range harga segitu banyak banget iPhone yang udah gak worth it kalau menurut gua. Dari segi baterai, terus juga layar, spare part dan lain-lain itu udah gantian pastinya. Intinya semua keputusan ada di kalian dan gue cuma bisa ngasih masukan aja. Tapi yang jelas semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian yang lagi bingung pengen pilih Android ataupun iPhone kalau misalkan punya budget pas-pasan. Ya intinya seperti itu coy. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @serapintekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.
Until next time, goodbye. Android, iPhone, mendingan flip sih. HP lipat menarik sih.